Bismillah walhamdulillah alladzi rafa'al mustafa manasib al-anthar wal bushra sallallahu wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Jemaah Masjid Agung As-Siddiq Kabupaten Bandung Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita semua. Allah senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita semua, bukan hanya kita yang tengah berjamaah saat ini, tetapi berikut keluarga, handai tolan, sahabat, mukmin mukminat, muslim muslimat dari masyrik hingga maghrib senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melaksanakan salat berjamaah yang insya Allah bisa menjadi wasilah mewakili daripada kebaikan-kebaikan umat-umat muslim yang lainnya, dan insya Allah pula hal ini seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina fillah yang dirahmati Allah azza wa jalla jalaluhu, salah satu ayat mengungkapkan wallahu a'lam bimuradi, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu ila akhirih. Wallahu a'lam bimuradi, qul katakanlah bifadlillah, karena karunia Allah, wa birahmatihi, kasih sayang Allah, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, maka berbahagialah. Antara karunia dan rahmat ditafsirkan oleh para ulama ahli mufassir, terdapat dua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan fadlnya Allah, sehingga kita berada di muka bumi ini yang begitu cukup lama. Bahkan atas kudrat irodat Allah azza wa jalla jalaluhu, karena Allah telah menyimpan kemuliaannya, menyimpan karunia-Nya pada ilmunya. Maka ulama ahli mufassir mengatakan bahwa fadlnya Allah terdapat pada ilmu yang Allah sediakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu insya Allah bisa menjaga kita dan menyelamatkan kita. Dulu sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada umat yang diharuskan untuk mencari ilmu. Tidak ada umat yang diberikan kelebihan akan ilmu. Mereka hanya dituntut iman dan yakin kepada Allah, tidak dituntut untuk belajarnya. Tetapi khusus untuk umat akhir zaman ada keutamaan, ada karunia Allah, yakni dengan ilmu. Sampai-sampai kata baginda Rasul mengatakan bahwa siapa orang yang menuntut satu ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sebelum langkahnya. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhdhuha. Begitu hadisnya, wallahu a'lam bimuradi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, terutama ilmu untuk menuju akhirat, ilmu mengenal Allah, ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa mengantarkan kita nanti di yaumul qiyamah, yang bisa meringankan hisab kita di hadapan Allah nanti. Bahkan keutamaan ilmu, kata para ulama, seseorang duduk sesaat di tempat majelis ilmu itu akan lebih baik daripada melaksanakan sholat tahajud 1000 rakaat. Siapa orang yang duduk di tempat majelis ilmu, maka Allah akan menjadikan pahala lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Kalau yang rebahan barangkali tidak, maksudnya apakah masuk pada kategori yang duduk atau seperti itu, Allahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada keutamaan ilmu itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa bukan hanya orang tersebut, tetapi orang-orang tua yang terdahulu yang sudah wafat, begitupun kerabat, handai tolan, seluruh mukmin mukminat. Bahkan Allah menjamin ampunan bagi satu kampung yang dia tempati. Masya Allah, itu
Itu karunia Allah yang disimpan pada ilmu, yang dikatakan qul bi fadlillah, katakanlah karena karunia Allah lah, wa bi rahmatihi, dan kasih sayang Allah, fa bidzalika, oleh karena itu falyafrahu, maka berbahagialah. Insyaallah dengan senantiasa kita menjaga talab ilmu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan istiqamah dalam diri kita. Shallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah. Kata para ahli mufassir, kasih sayang Allah hanya adanya pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hanya kepada baginda Rasul? Karena dengan wasilah beliaulah dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Salah satu hadis qudsi menyampaikan demikian, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya kalau bukan karena aku menciptakan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi syafaatul umma, yang berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Hanya satu nabi dari 24.000 nabi, hanya satu rasul dari 313 rasul yang memberikan jaminan syafaatul umma dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita berbahagialah menjadi umat akhir zaman. Kenapa harus berbahagia? Bandingkan dengan umat-umat terdahulu, bandingkan dengan umat-umat yang lain sebelum baginda Rasul Muhammad SAW. Kedurhakaan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan kedurhakaan orang-orang terdahulu. Dulu zaman Nabi Lut alaihissalam ada kaum Sodom, di mana laki dengan laki saling mencinta bahkan melakukan zina. Saat ini pun banyak di kalangan kita di umat akhir zaman ini yang melakukan perbuatan demikian. Tapi karena Allah menghargai dan menghormati baginda Rasul dan begitu mencintai baginda Rasul, tidak serta-merta Allah langsung memberikan hukuman. Tetapi kepada kaum Nabi Lut ujub pada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, sehingga Allah berikan hujan batu. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak ada yang disisahkan satupun, termasuk istrinya daripada Nabi Lut alaihissalam sendiri. Akhirnya rahimahullah, kita pula melihat atau membaca dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya Nabi Nuh hanya sedikit. Kenapa? Karena begitu masya Allah diuji tentang keimanan mereka. Nabi Nuh alaihissalam diikuti hanya oleh beberapa orang saja, bahkan lebih dominan dan lebih banyak pada hewan-hewan ternak. Subhanallah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk putranya sendiri Kan'an laknatullah, dicelakakan oleh Allah. Karena apa? Tidak mengikuti keimanan, tidak mengikuti akan ayahandanya. Subhanallah. Langsung oleh Allah diberikan banjir yang maha dahsyat luar biasa. Kemudian Nabi Shalih alaihissalam, di mana umatnya tidak mau nurut, di mana umatnya tidak mau mengikuti daripada ajaran Nabi Shalih alaihissalam, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kirim apa? Kirim berupa petir, berupa gelap yang begitu luar biasa, masya Allah, yang memotongkan telinga sehingga memecahkan telinga mereka. Nauzubillah subhanallah. Dan begitu pun dengan nabi dan rasul yang lain. Dan saat ini tidak sedikit orang yang durhaka, tidak sedikit orang yang ingkar akan kekuatan Allah, akan kekuasaan Allah. Tetapi karena baginda Rasul Muhammad SAW pernah mengungkapkan dalam sujudnya, wahai Allah, jangan engkau timpakan azab kepada umat setelahmu sebelum mereka diberikan hidayah olehmu. 3 hari 3 malam baginda Rasul tidak keluar daripada mihrabnya. Dikhawatirkan oleh para sahabat akankah Rasul dalam keadaan sakit, sehingga datanglah Sayyidina Umar bin Khattab ke depan pintu mihrabnya baginda Rasul. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. 3 kali diungkapkan dengan muluk salamnya, tidak ada jawaban dari dalam. Kekhawatiran semakin besar, semakin timbul daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mencari Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, baginda Rasul tidak keluar dari kamar, kami khawatir. Maka seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar pun demikian. Di depan ambang pintu mihrab Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ungkapan salam, tidak ada jawaban dari dalam. Rasa begitu khawatir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi putrinya, putri kesayangan baginda Rasul, yakni Siti Fatimah Az-Zahra. Begitu ditemuinya Siti Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, ayahmu sudah 3 hari tidak keluar dari mihrabnya. Kami khawatir jangan-jangan beliau
beliau sakit. Maka Siti Fatimah menghampiri mihrabnya baginda Rasul. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Aba, assalamualaikum ya Aba. Terdengar dari luar suara putri kesayangannya yang begitu masya Allah, begitu amat sangat disayangi oleh baginda Rasul. Maka adalah jawaban dari dalam, Alaikassalam ya auladi, Waalaikumsalam wahai anakku. Kemudian baginda Rasul keluar dari mihrabnya. Betapa kagetnya Siti Fatimah Az-Zahra, betapa kagetnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar alaihi wassalam radhiyallahu anhuma, karena melihat wajah Rasul yang begitu pucat pasi, melihat matanya yang begitu lembab, yang begitu bengkak, kemudian badannya kurus kering korentan, masya Allah tabarakallah, sehingga oleh Siti Fatimah Az-Zahra dipeluknya. Abah, likaifa hada abah, likaifa hada ya abah, wahai ayah, apa yang menimpa dirimu, apa yang terjadi pada dirimu, kata putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Baginda Rasul dengan mengelus kepala daripada Siti Fatimah, la bina auladi, la bina auladi, tidak ada apa-apa anakku, tidak ada apa-apa. Aku hanya mengkhawatirkan umatku, aku hanya mengkhawatirkan umat setelahku. Tetapi Allah telah memberikan jaminan yang istimewa, Allah telah memberikan hadiah yang luar biasa bagi umatku. Apa kata Allah? Haramtu min kulli ummati qabla min ummatika yadkhulul jannah. Aku haramkan umat-umat yang terdahulu memasuki surga sebelum umatku yang terlebih dahulu memasuki surga. Masya Allah. Itulah yang kabar gembira yang luar biasa bagi mereka yang taat, bagi mereka yang benar-benar mengikuti mutaba'ah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Insya Allah Allah akan sediakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah jikalau kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata baginda Rasul. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kamu dzunubakum, akan dosa-dosa yang kamu lakukan. Insyaallah dengan kita bermutaba'ah kepada baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dan hapuskan kesalahan kita, sehingga kita diberikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itulah yang menjadi karunia Allah dan rahmat Allah, sehingga kita berbahagia menjadi umat akhir zaman. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun maksiat kita, Allah masih bukakan pintu taubat, Allah masih bukakan pintu ampunan. Karena siapa? Wasilahnya adalah karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan baginda Rasul, masya Allah, kita sudah binasa, kita sudah hancur. Silahkan buka di dalam Al-Quran beberapa percontohan, beberapa tamsil yang ketika Allah murka, tidak ada yang dapat menghalanginya. Saat ini pun kita dilanda dengan kegelisahan, saat ini pun kita dilanda dengan kekhawatiran, bencana-bencana yang akan digambarkan untuk masa yang akan datang. Tapi insya Allah satu keyakinan, ketika masih bersama Allah dan bersama Rasulnya, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Bahkan insya Allah Allah jadikan kita menjadi husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah Habib
istiqomah, jangan mengejar daripada karomah. Insyaallah karomah akan mengikuti selama kita bisa menjaga istiqomah kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum